Hai Melinda, selamat malam. Halo, selamat malam juga Yun. Apa kabar hari ini? Sehat? Ya, syukur, puji Tuhan, saya saat ini dalam keadaan sehat dan Iya, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah ya. Terima ya, kasih ya, Melinda sudah meluangkan waktu untuk hadir di malam hari ini. Oh ya, Melinda, waktu kita malam ini tidak banyak, hanya sekitar 10-15 menit saja. Nah, sebenarnya apa sih yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini? saya pada saat ini ingin sedikit berbicara tentang keadaan situasi kelas saya, di mana ada siswa saya yang sering sekali datang terlambat ke sekolah, dan pada saat datang pun di sekolah, anak ini atau siswa saya ini akan tidak fokus dalam pembelajaran, Yun. Seperti Ya, itu. ya jadi yang kita akan bicarakan pada malam hari ini yaitu terkait dengan siswanya Melinda yang sering datang terlambat dan juga Iya, tidak fokus ketika belajar. Betul begitu? iya, betul Ya, sekali. oke. Apa sih yang Melinda harapkan di akhir percakapan kita pada malam hari ini? Tentunya harapan saya ingin mendapatkan solusi dan Iya. juga jalan keluar agar ada Iya. perubahan dalam diri anak atau siswa saya ini, Yun. Begitu. Oh Lebih khusus di jadi, pembelajaran. oh iya. Jadi yang Melinda harapkan di akhir percakapan kita pada malam hari ini yaitu Melinda akan mendapatkan solusi atau jalan keluar yang bisa menjadikan adanya perubahan pada diri siswa Melinda. Nah, Iya. ya, kira-kira Melinda tahu nggak apa yang menyebabkan siswa Melinda ini jarang masuk ke sekolah? Ya, saya belum mengetahuinya secara pasti, tapi Ya, menurut eee, penilaian saya, karena saya sudah pernah melihat secara langsung ketika anak ini pulang dari sekolah. Ternyata, siswa saya ini ayahnya adalah seorang tukang tampal ban di daerah sekitaran sini, dan setiap pulang sekolah, siswa saya ini akan pergi ke bengkel ayahnya untuk membantu ayahnya bekerja. Dan iya, kalaupun bekerja itu Yun sampai larut malam. Jadi kemungkinan menurut penilaian saya, anak ini atau siswa saya ini tidurnya sudah larut malam dan mungkin kecapean. Sehingga itu yang menjadi masalah ketika paginya akan datang sekolah, bangunnya mungkin kesiangan, dan saat belajar badannya terasa capek, jadi sering tertidur saat belajar. oh iya. Seperti itu, Yun. Iya. Jadi berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Melinda, jadi Iya, orang tua dari siswa ini pekerjaannya tukang tambal ban dan setiap iya, pulang sekolah si anak ini biasanya membantu ayahnya untuk kerja sebagai tukang tambal ban dan iya, sampai larut malam sehingga ketika si anak ini pergi ke sekolah dia biasanya tertidur mungkin karena kecapean, bukan seperti itu? iya, benar seperti itu, Yun. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu kalau misalnya terkait dengan kehadirannya ini ya, dan juga terkait dengan tingkat ketidakfokusannya ketika belajar, kalau misalnya mau diberikan nilai atau dikasih level, kalau misalnya level angka 1 sampai 10,
Kira-kira Melinda menempatkan diri siswa ini pada level keberapa? Untuk saat ini karena saya melihat belum ada perubahan, jadi saya melevelkannya di angka 4, Yun. Jadi Melinda memberikan angka atau melevelkan si siswa Melinda ini pada level keempat ya. Iya. Nah, kira-kira apa cara atau langkah-langkah yang Melinda akan lakukan untuk menaikkan level siswa ini yang semulanya di Melinda kasih di angka 4 untuk bisa naik. Dan seperti sebenarnya Melinda ingin atau mengharapkan si siswa ini berada pada level keberapa? Tentunya ketika saya mendapatkan solusi, saya ingin siswa saya ini berada di level, bersyukur sekali sudah berada di level yang ke-7. Iya. Level ke-7 ya. Iya. Nah, rencana yang akan dilakukan oleh Melinda untuk menjadikan si siswa ini berada pada level ke-7 itu seperti apa? Rencana atau tindak lanjut yang akan saya lakukan, ya jadi rencananya yang pertama, saya akan meminta saran kepada kepala sekolah yang pertama, atau saya akan melaporkan kegiatan saya kepada kepala sekolah yang mana saya akan mengunjungi orang tua dari siswa saya ini. Yang kedua, saya akan memanggil secara tatap muka atau berdua saja dengan siswa saya untuk menanyakan hal yang menyebabkan dia sering terlambat dan sering tidak fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya ingin mengunjungi orang tua siswa saya ini atau home visit ke rumah orang tua siswa saya ini untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut masalah yang berada pada siswa saya ini ketika pembelajaran. Dan yang terakhir, setelah melakukan home visit, saya akan melaporkan kembali kepada kepala sekolah, Yun, untuk melaporkan hasil dari kunjungan saya ke rumah orang tua siswa saya ini. Begitu, Yun. Oke, jadi rencana atau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Melinda ke depannya, yang pertama itu akan meminta saran atau saran dari kepala sekolah Iya. terkait dengan rencana yang akan dilakukan oleh Melinda. Terus yang kedua, yaitu Melinda akan memanggil siswa untuk berbicara secara empat mata untuk menanyakan hal yang menyebabkan si siswa ini sering terlambat datang ke sekolah dan juga tidak fokus ketika belajar. Kemudian yang ketiga, Melinda juga akan melakukan home visit atau mengunjungi orang tuanya untuk menanyakan atau mencari mungkin solusi bersama sehingga anak ini tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Kemudian yang keempat yang akan dilakukan oleh Melinda itu adalah untuk melaporkan ke kepala sekolah terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan nantinya. Bukan seperti itu? Iya, benar sekali, Yun. Iya. Boleh menambahkan sedikit? Iya. Oke. Saran saya sebaiknya Melinda juga melakukan
kolaborasi dengan teman sejawat, saling bertukar pikiran agar bisa mencari solusi bersama terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Melinda ini. Nah, Oke. iya, oke. Nah, kapan kira-kira Melinda akan melakukan rencana ini? Rencananya saya akan langsung mengeksekusi atau saya akan langsung melakukan tindak lanjut ini dalam waktu, kalau misalnya besok atau lusa, Yun. Besok atau lusa. Jadi Iya, Melinda akan 1 atau 2 hari. melakukan rencana ini besok lusa ya. Nah, Iya. kira-kira siapa yang Melinda akan ajak untuk menemui si orang tua siswa ini di rumahnya? Karena ini menyangkut dengan murid saya secara pribadi, saya tidak ingin orang lain yang di luar kelas saya mengetahui permasalahan, apalagi mendengarkan alasan dari orang tua, karena saya menghindari privasi yang mungkin orang tuanya akan merasa malu atau merasa privasinya terganggu. Jadi saya akan ke rumah siswa saya ini secara saya sendiri atau mandiri, saya sendiri, Pak Yun. Ya. Jadi Melinda rencananya akan pergi ke rumah orang tua siswanya ini secara sendiri dan tidak mau melibatkan orang lain, mungkin karena untuk menjaga privasi orang tua ya. Iya. Nah, sayang sekali ini Melinda, waktu kita sudah hampir habis nih. Nah, untuk terakhir, kira-kira apa sih yang Melinda peroleh dari pertemuan kali ini? Terima kasih Yun, karena saat ini saya sudah bisa mendapatkan solusi atau saya sudah bisa berpikir langkah-langkah apa yang akan saya lakukan dalam menghadapi siswa saya ini. Jadi saya mendapatkan solusinya, Yun. Begitu. Jadi manfaat yang diperoleh oleh Melinda pada pertemuan kita pada malam hari ini yaitu Melinda sudah menemukan solusi ya untuk mengatasi permasalahan siswa ini. Nah, bagaimana sih perasaan Melinda sekarang ini setelah pertemuan kita di malam hari ini? Perasaan saya merasa senang, ada rasa plong, saya bisa mendapatkan jalan keluar, jadi saya merasa sangat senang dengan perbincangan kita di malam ini, Yun. Begitu. Ya, jadi perasaan Melinda sekarang sudah lega ya, sudah senang, sudah plong karena sudah menemukan solusi yang akan dilakukan ke depannya. Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi sampai jumpa di minggu depan dan saya tunggu apa sih hasil dari kunjungan ke orang tua ini. Nah, terima kasih ya atas waktunya. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, terima kasih Yun. Selamat malam. Selamat malam. Hai, selamat malam Yun. Malam. Ya, apa kabar malam ini Yun? Alhamdulillah baik. Ya, syukur ya, kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, terima kasih ya Yun. Yun sudah mau meluangkan waktu pada malam hari ini. Tapi
waktu kita tidak banyak ya Yun, hanya sekitaran di 10 sampai 15 menit saja. Ya. Ya. Jadi Yun, pada kesempatan ini apa yang akan kita bicarakan di malam hari ini Yun? Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah memfasilitasi saya di malam hari ini. Yang akan dibicarakan di malam hari ini yaitu terkait dengan permasalahan di kelas saya, di mana ada siswa saya yang jarang masuk sekolah. Ada siswa Yun yang jarang masuk sekolah. Ya. Oh iya. Jadi di saat siswa dari Yun ini jarang masuk sekolah, apa yang menjadi harapan dari Yun di akhir percakapan kita malam hari ini tentang kehadiran siswa dari Yun ini? Ya, harapan saya semoga melalui pertemuan di malam hari ini saya mendapatkan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi ini terkait dengan siswa saya yang jarang masuk sekolah. Ya. Oke, jadi Yun mengharapkan tentunya mendapatkan solusi dari hasil percakapan kita di malam hari ini, di mana siswa dari Yun ini akan bisa kembali beraktivitas seperti siswa-siswa yang lain untuk tetap hadir setiap hari di sekolah. Jadi apa yang Yun ketahui, hal yang menyebabkan siswa dari Yun ini jarang masuk sekolah Yun? Ya, ketika itu saya memanggil siswa saya ini ke ruang guru dan kami berbicara empat mata dan saya menanyakan langsung penyebab dari anak ini tidak atau jarang masuk sekolah. Nah, berdasarkan yang dia utarakan kepada saya, dia bilang kalau katanya dia di malam hari sibuk bermain HP, sibuk main game sehingga ketika pagi harinya dia tidak terbangun atau dengan kata lain dia kesiangan, sehingga inilah yang menyebabkan dia untuk tidak masuk sekolah. Jadi Yun sudah pernah memanggil siswa dari Yun ini di kantor untuk menanyakan kenapa dia sering sekali tidak masuk sekolah. Ternyata sesuai dengan pengakuan dari siswa Yun ini, dia sering sekali bermain game sampai larut malam, sehingga pada pagi harinya siswa ini akan terlambat bangun dan sudah tidak bisa ke sekolah karena waktu yang sudah tidak mungkin untuk dia datang ke sekolah. Ya seperti itu ya Yun ya. Oke, apakah dari masalah ini Yun sudah berusaha untuk menghubungi orang tua dari siswa Yun ini? Ya, sebelumnya saya sudah mencoba untuk menghubungi orang tua dari siswa saya ini. Saya pernah menitip pesan melalui siswa saya yang juga tinggal berdekatan rumah dengan siswa ini. Saya juga pernah mengirimkan surat ke orang tua. Bahkan saya sudah juga mengirimkan pesan melalui rekan sejawat saya yang tinggal di depan rumahnya, tetapi alhasil tidak ada. Jadi orang tua siswa saya ini katanya sih tidak sempat bertemu dengan saya lantaran dia sibuk bekerja, seperti itu. Jadi sudah berbagai macam cara agar Yun bisa menghubungi orang tua dari siswa ini, sudah melakukan komunikasi lewat handphone
dan juga lewat mengirim surat, menyampaikan pesan juga dari rekan sejawat dan murid lain dari Yun, tapi alhasil memang tidak ada jalan keluarnya, karena memang orang tua dari siswa Yun ini sangat sibuk bekerja. Kalau saya boleh tahu, apa pekerjaan orang tua dari siswa Yun ini? Ya, orang tua siswa saya ini bekerja sebagai ibunya sebagai pedagang di pasar, dia berjualan kue. Dia biasanya berangkat pagi-pagi sekali, nanti dia kembali di sore hari. Dan juga ayahnya bekerja sebagai petani, jadi pagi-pagi ayahnya ini berangkat ke sawah. Memang sangat sibuk, mengingat pekerjaan dari orang tua siswa ini seorang pedagang dan petani ya. Iya, jadi memang susah untuk bertemu kalau di waktu pagi sampai sore hari. Kalau boleh dilihat atau dari pengamatan Yun, siswa Yun ini Yun levelkan ada di angka berapa? Kalau dilihat dari kerajinannya, si siswa saya ini masih berada di level kelima. Jadi menurut saya siswa saya ini masih jauh tertinggal kalau masalah kehadiran dengan teman-teman lainnya. Ya, sangat disayangkan karena memang menurut penilaian dari Yun sendiri, siswa dari Yun ini masih berada di level yang kelima. Kira-kira Yun mengharapkan nantinya siswa dari Yun ini ada di level berapa, Yun? Ya, saya mengharapkan sih siswa saya ini berada di level ke-7. Iya, oke. Jadi harapannya Yun ada di level 7. Ya, kita berusaha supaya boleh berada di level 7 dan dari harapan Yun yang berada di level 7 ini, kira-kira yang akan Yun lakukan selanjutnya ke depannya terkait dengan hal ini, apa rencana dari Yun? Ya, pertama-tama yang akan saya lakukan adalah pastinya saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah sekaligus meminta dukungan kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, saling bertukar pikiran untuk mengatasi atau mencari solusi bersama dari permasalahan siswa saya ini. Kemudian yang ketiga, saya akan berkunjung langsung ke rumah siswa saya ini dan bertemu langsung dengan orang tuanya di rumah. Oke, jadi rencana tindak lanjut dari Yun yaitu yang pertama berkonsultasi dengan kepala sekolah, meminta saran dan juga izin ya tentunya. Yang kedua Yun akan meminta pendapat atau sharing dengan rekan sejawat, dan yang ketiga Yun akan melakukan home visit ke rumah orang tua siswa Yun ini. Oke. Dari ketiga rencana atau tindak lanjut dari Yun ini, tadi juga Yun sudah sempat menyampaikan bahwa Yun akan mencoba menghubungi orang tua siswa Yun ini lewat rekan sejawat juga, dan juga lewat siswa dari Yun yang kebetulan berada di dekat rumah orang tua dari siswa Yun ini. Dan kira-kira dari rencana tindak lanjut ini, kapan Yun akan menemui kedua orang tua atau orang tua dari siswa Yun ini? Ya,
rencana ini akan saya lakukan setelah saya mendapatkan konfirmasi dari, orang tua siswa yang pastinya. Kapan saya bisa berkunjung ke rumahnya, karena, melihat keadaan dari siswa saya ini, mereka sibuk. Jadi saya, mungkin nanti akan, meminta bantuan dari rekan sejawat saya yang mungkin tinggal di, sebelah rumah dari si siswa ini untuk, meminta kepastian kapan saya bisa menemui orang tua dari siswa saya ini. Oke. Jadi Yun sudah akan menunggu konfirmasi dulu dari rekan dari Yun untuk bisa bertemu dengan orang tua siswa Yun ini. Secepatnya tentunya lebih baik ya. Iya. Apakah ketika Yun sudah mendapatkan informasi dari rekan Yun ini, apakah Yun akan mengajak rekan Yun ini untuk pergi menemui orang tua dari siswa Yun ini, atau akan pergi sendiri mungkin? Ya, dalam hal ini saya pastinya akan pergi sendiri, karena, saya pastinya akan merasa, leluasa untuk bertanya, atau berbicara dari hati ke hati kepada orang tua siswa saya ini, dan tentunya saya juga akan melibatkan nanti siswa saya ini. Jadi, di rumahnya nanti kita akan berbicara bersama-sama dan mencari solusi bersama agar si siswa ini, bisa meningkat kehadirannya di Oke, sekolah. jadi memang ada baiknya dalam menjaga privasi dari orang Mhm. tua Yun ini dan lebih leluasa lagi berbicara tentang masalah yang dihadapi, ada baiknya mungkin memang pergi sendiri ke rumah orang tua dari siswa Yun ini. Yun, kita ngobrolnya sudah terlalu asik, tapi sayangnya waktu kita sudah habis. Ya, Sangat disayangkan sekali, waktu kita ternyata sudah habis, dan saya tunggu hasil atau kabar baik dari Yun ya. ya, Eee, saya berharap semoga Yun mendapatkan hasil yang baik mhm, dari solusi yang sudah eee, Yun dapatkan dari ya. rencana-rencana dan tindak lanjut dari Yun. Dan sebelum kita akhiri Yun, pembicaraan kita, apa yang Yun rasakan setelah pembicaraan kita ini selesai? Saya, bersyukur sekali karena tentunya saya, mendapatkan manfaat dari, percakapan di malam hari ini. Tentunya melalui percakapan di malam hari ini, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang, tengah dihadapi oleh, siswa saya di sekolah. Tentunya juga, melalui, percakapan di malam hari ini saya juga merasa senang ya, merasa, eee, lega karena saya sudah, mendapatkan apa yang selama ini saya harapkan, yaitu dengan, menemukan solusi, dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah membantu saya, sudah memfasilitasi saya untuk, mencari solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Yun, atas kepercayaannya. Iya. Dalam hal ini saya boleh membantu Yun dan saya menunggu kabar baiknya di waktu yang dekat ini ya Yun ya. Iya, Oke, terima kasih Yun. Selamat malam dan selamat sama-sama. beristirahat. Selamat malam. Terima kasih.